Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan seperti biasa, yaitu mentadaburi ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya di surat 63 ya, surat Al-Munafikun ayat 10. Surat 63 ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah, ada perintah dari Allah untuk berinfak sebagian. Kayak kemarin tuh kita bilang sebagian. Sebagian berapa kemarin tuh? Seperempat apa setengah? Sebagian juga gitu ya. 30% sebagian juga, 40% sebagian juga, gitu ya. Jadi diinfakkan tuh. Sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Jadi kalau masih hidup banyak-banyak berinfak. Banyak-banyak berinfak. Infak sedekah. Nah, infak sedekah. Nanti kita kasih tahu tuh bagaimana berinfak, bagaimana bersedekah. Lalu dia berkata, menyesali. Orang ini berkata, di dalam kuburnya juga udah nyesal, apalagi di akhirat kelak ya kan. Ya Rabbku, wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematian, ditunda gitu. Ada yang tahu kematian itu ya. Ada yang tahu kematian besok nih. Ada yang tahu dia besok bakal meninggal gitu. Ya Rabbku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini perintahnya suruh berinfak, ditutup dengan suruh bersedekah. Gitu ya. Bersedekah. Jadi kalau kita sudah berinfak, berarti berinfak kepada kedua orang tua. Kemudian kepada kerabat, orang miskin dan anak yatim. Urutannya begitu, urutannya. Jadi siapa sih yang berhak untuk mendapatkan sedekah itu? Yang paling berhak gitu, ya. Bahwa manusia yang paling berhak mendapatkan sedekah siapa kira-kira? Yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah dari kita? Orang tua. Itu mah infak. Itu infak. Ini sedekah. Sedekahnya sedekah. Kalau yang paling berhak kita berinfak kepada kedua orang tua. Kalau sedekah fakir miskin. Mana ada fakir miskin?
yang paling berhak untuk menerima sedekah kita adalah anak kita. Anak istri. Wah, itu anak istri ya. Kasih kalung gede kalau mampu. Iya, itu kalau kita kasih istri itu sedekah kita. Sedekah. Semakin banyak kita memberikan kepada istri, semakin banyak kita bersedekah. Jangan salah-salah sedekah mah. Nah, ini urutannya nih ya, urutannya nih. Anak, kemudian keluarga dan karib kerabat. Ya. Sedekah. Berarti antara infak sama sedekah itu sejajar. Kan kalau infak kepada kedua orang tua dulu. Iya, maksudnya Kedua kan kerabat ini iya, juga kerabat juga. maksudnya sedekah itu kan memberi juga. Iya, Infak memberi juga. Iya, memberi juga. Hanya kalau infak diutamakan kedua orang tua. Kalau sedekah yang diutamakan anak dan istri. Kalau infak itu kan dari hasil kita. Terus? Begitu nggak Bang? Iya, semua juga dari hasil kita. Istilahnya dari hasil nominal dalam 1 bulan dikeluarin buat infak, seperti itu bukan? Iya, paling nggak harus ada untuk orang tua itu. Iya. Kalau sedekah kan yang penting kita kasih ke istri aja kan. Oh, iya. Sedekah. Ingatin. Berarti ya 11-12. Jadi ya? orang nggak boleh dia bersedekah. Ingat itu. Orang nggak boleh bersedekah kepada orang lain nih, selama dirinya dan orang yang wajib ia nafkahi masih membutuhkannya. Sedekah. Jadi nggak boleh dia sedekah sama orang selama dirinya dan orang yang wajib dinafkahi, istri dan anaknya, masih membutuhkannya. Itu dalam nilai tingkatan keberapa loh? Sedangkan kita itu kalau butuh kan selalu butuh. Kayak gini, kan ada anak tuh butuh jajan tuh ya. Iya. Anak tuh butuh jajan, dia minta 2.000 sampai nangis dulu tuh anak itu, betul nggak? Iya. Tapi kalau dia nyumbang orang 100.000, 200.000, apalagi nyumbang biduan gila, mah ya kan? Nah, ini orang memang udah agak nggak normal hidupnya. Gitu. Sama ustadz saja begitu, sama ustadz ngasih 1 juta, iya kan? Anaknya mau jajan 2.000 perak nangis. Wah, ini orang nggak bener ini. Ngajinya salah itu, salah ngajinya salah itu. Istrinya mau belanja, ya kudu merengek dulu. Nyumbang mah kalau di masjid tuh, saya 2 juta. Gitu ada nggak ya gitu? Ada aja. Ada yang gitu. Saya 2 juta. Ntar istrinya minta tuh, Mas, minta belanja Mas. Itu yang kemarin udah habis apa? Ya Allah, ini. Gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Yang diutamakan siapa? Anak dan istri. Gitu. Sedekah itu. Ini sedekah. Motor dikasihin ustadz. Aduh, nih belajarnya di bawah pohon sih susah jadinya kalau belajar di bawah pohon tuh. Bukan nggak boleh belajar di bawah pohon, makanya belajar di masjid gitu ya. Sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum faqiran falyabda bi nafsi wa in kana fadlun fa'ala iyalihi wa in kana fadlu fa'ala dawi qarabatihi wa in kana fadlun fahahuna wa hahuna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian fakir nih, hendaklah ia bersedekah dengan memulai dari dirinya sendiri, dari diri kita sendiri gitu, bersedekah. Jadi kalau mau berpakaian yang rapi ke masjid sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas khudu zinatakum inda kulli masjid. Ini enggak ke masjid pakai baju itu pun dikasih dari partai gitu kan. Untuk sholat ada tuh yang dikasih dari partai baju. Udah gitu ada lagi calon bupati yang ngasih. Ada lagi calon DPRD, DPR gitu kan. Di sini ditulis bahkan ada fotonya untuk sholat. Tapi kalau nyumbang orang, hebat betul nih orang nih, iya kan?
Jangan gitu dong. Ustadz ngomongnya nambah-nambah itu Ustadz itu. Itu bajunya baju partai, tapi buat selingkuhan. Bajunya panas ini sebenarnya. Jika salah seorang di antara kalian fakir, hendaklah ia bersedekah dengan memulai dari dirinya sendiri. Jika masih ada lebihnya, kalau sudah masih ada lebihnya nih, hendaklah ia menyedekahkannya kepada keluarganya. Keluarganya dulu gitu. Jika masih ada lebihnya, hendaklah ia menyedekahkannya kepada kerabatnya, kepada saudara-saudaranya dulu. Dan jika masih ada lebihnya, hendaklah ia menyedekahnya ke sini gitu, ya. Ke temen, ke ustadznya, itu baru terakhir tuh. Kalau ada sisa, gitu. Kalau nggak ada sisa, buat ustadz nggak usah lah, ya kan? Buat ustadz nggak usah. Kalau nggak ada sisa, gitu, ya kan? Yang penting siapa? Keluarga, ya, keluarga dulu, keluarga kerabat, gitu. Kalau ada sisa buat ustadz, sisanya ada ya 50 ribu gitu, ya udah kasihnya dulu aja gitu. Tapi yang penting siapa? Keluarganya dulu. Ya. Kata Nabi dalam sabdanya, bersedekahlah kalian, suruh sedekah. Itu ayatnya tadi itu, suruh sedekah gitu. Seseorang berkata, aku memiliki 1 dinar ya Rasulullah. Beliau bersabda, sedekahkanlah kepada dirimu, untuk dirimu saja. Gitu. Kalau kamu punya 100 ribu, kamu butuh 100 ribu, buat dirimu saja, itu sedekah juga. Gitu. Ia berkata, aku memiliki dinar yang lain. Beliau bersabda, sedekahkanlah kepada istrimu. Kalau ada lagi tuh, kasih istri. Makanya kalau istri dikasih terus, kira-kira, kita dimanjain betul nggak? Iya. Dimanjain. Gitu. Coba aja istri 1 hari jangan banyak-banyak lah, kasih 1 juta jangan banyak-banyak. 1 juta kasih istri, itu pulang tuh kita pasti dipijitin sama istri, betul nggak? Dikelonin. Dikelonin lagi gitu. Ada manfaat. Gitu. Ini ngasih ustadz gitu berharap berlipat ganda gitu, nggak ada. Yang akan dilipat gandakan dia ngasih istrinya dulu. Gitu. Ia berkata, aku memiliki dinar yang lain. Beliau bersabda, sedekahkanlah kepada anakmu. Gitu. Maka anaknya kasih baju yang bagus-bagus, jajan yang banyak, supaya anak kita bisa berinfak kepada orang lain, bisa bersedekah, bisa netraktir teman-temannya, makan pecel ayam, makan pecel lele, gitu kan? Ini enggak, anaknya kasihan ngelihat, ya kan? Dianya gayanya nggak kira-kira, handphonenya bagus, anaknya mau jajan minta permen saja sama temannya, nggak sedih itu. Orang tua kurang ajar itu. Kasih banyak ini jajan, kasih dia nikmat, gitu. Karena dia yang paling berhak, anak-anak kita itu paling berhak. Gitu. Jangan kekurangan jajannya. Gitu. Bila perlu di tangan kanannya ada 1 botol es, tangan kirinya pegang makanan lagi, gitu. Temannya datang, sedekahkan. Gitu, ajarkan kepada teman kita. Jangan ajarkan ngemis. Ya. Ntar nih lebaran ya. Kalau saudara-saudaranya datang ke rumah, "Nak, tuh ada paman tuh. Salim. Ntar dapat ampau." Ini orang tua gendeng ini ngajarin anaknya ngemis. Jangan dikasih ajar anak kita ngemis, nggak boleh. Gitu. Udah mah orang tuanya ngemis, anaknya diajarin ngemis, ya kan? Makanya sedekahkan kepada anak-anak biar cukup dia. Gitu. Kalau bisa ada duit ditaruh di tempatnya dia tuh, tempat itu isiin duit itu. 100 ribu uang 2 ribuan tuh biar dia ngambil sekali jajan, ngambil mau habis 1 hari nggak apa-apa selama kita mampu. Sedekah dulu, sedekahnya buat anak. Itu yang paling penting. Ini enggak, uangnya dikumpulin, anaknya jajan 2 ribu nangis dulu sampai dikumpulin. Buat apa? Buat beli sawah katanya. Ya Allah, nggak penting, kita nggak punya sawah aja makan, ya kan? Gitu. Ini lihat di rumah kita nih nggak punya sawah loh, tapi ada sekarung mah ada tuh di rumah, betul nggak? Gitu. Ya paling nggak sekarung kecil yang 5 kilo, betul nggak? Paling nggak yang 5 kilo itu ada, gitu. Kalau Ustadz Jainal berkarung-karung berasnya. Sawahnya mah di kampung memang banyak di sawahnya. Kalau Ustadz Jainal sawahnya di kampung banyak. Kemudian ia berkata, aku memiliki dinar yang lain. Beliau bersabda, sedekahkanlah kepada pembantumu. Kalau ada pembantu di rumah, sedekahnya sama pembantu. Banyak-banyak kasih sedekah pembantu itu, ya. Kalau Pak Sugeng kan punya pegawai, ya kan? Pegawainya dikasih makan mie ayam semua. Itu yang paling penting itu, ya kan? Mie ayam Padang. Nasi Padang itu kan enak, karyawannya, ya kan? Semangat
gitu, kerjanya juga semangat. Tapi ada juga ya yang kemarin tuh saya nggak tahu tuh. Pada ngambilin ini kawan, bawa pulang. Ketahuan ditegur sama yang lain. Sekarang nggak mau masuk dia, malu katanya. Ya iyalah. Malu diri. Jadi Makanya kita nggak usah tegur, karena dia akan malu sendiri. Karena kita bersedekah kepada orang itu, ya. Dia akan malu sendiri. kita baik. Kalau dia berbuat salah. Kemudian ia berkata, aku memiliki dinar yang lain. Setelah mensedekahkan kepada pembantunya, Nabi bersabda, kamu yang lebih mengetahui dalam menyedekahkannya. Kasih siapa? Setelah itu kasih siapa? Oh, kasih ustadz. Berarti ustadz juga sisa dari kita ngasih pembantu. Gitu. Ya kan? Kan nggak disebut di sini ustadznya dulu. Ya kan? Kata Nabi pembantumu. Berarti setelah pembantu kan terserah kamu. Oh, berarti urutan keberapa ustadz? Oke. Terbotak. Urutan paling terakhir, belum terakhir, setelah kepada istrinya, kepada anaknya, ya kan, kepada kerabatnya, kepada pembantunya gitu, baru gitu, kasih ustadznya. Ya sisa aja ustadz itu kasihnya, jangan banyak-banyak gitu ya. Sisa tapi malah menang biasa. Iya, dia menang dia. Gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut. Cukuplah seseorang berdosa ketika ia menyia-nyiakan orang yang wajib ia nafkahi. Gitu. Sampai istrinya ngemis sama tetangganya itu. Dia padahal pegang uang. Ya, dia padahal pegang uang. Gayanya enggak kira-kira itu. Waduh. Tapi istrinya ngemis dia. Astagfirullahaladzim. Anaknya mau jajan sulit. Udah, dia mau nyumbang kemanapun nggak ada manfaat. Dia bilang hebat, sumbang tuh masjid 1 juta. Istrinya ngemis mau masak tuh, anaknya merengek mau minta jajan, sedekahnya tertolak, men. Sedekahnya tertolak. Melangkah yang wajib. Karena Nabi bilang cukuplah seseorang berdosa ketika ia menyia-nyiakan orang yang wajib ia nafkahi. Siapa yang wajib kita nafkahi? Istri dan anak. Gitu. Ini enggak, orang dulu. Gitu. Orang diprioritaskan. Jangan. Enggak, kita enggak begitu. Kata Nabi dalam sabdanya, afdhalus shadaqatis shadaqah ala dirrahimil kasyih. Sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Ada saudara kita, adik kita, kakak kita yang satu rahim itu, satu rahim. Dia bermusuhan, itu paling bagus dia ngasih sedekah. Kayak gini nih, ada saudara kita umpamanya yang bermusuhan gitu, mau lebaran begini, kirimin tuh THR. Ya 4-5 juta lah kasih gitu. Gitu. Mas, nih 5 juta, 4 juta. Baik benar tuh saudara saya. Ngajinya di mana? Di masjid gitu, bukan di bawah pohon, bukan di bawah pohon bambu. Selek bukan nama kita gitu, saudara kita. Seleknya sama kita juga. Sama kita. Nah, itu yang paling terbaik kata Nabi. Sedekah yang paling utama, itu paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memendam permusuhan. Ini enggak, banyak orang sedekah salah jalan. Makanya dia berharap diganti berlipat-lipat, toh Allah nggak ganti. Kenapa? Salah. Kalau hukumnya Pak Sugeng nih dalam urusan listrik koslet itu namanya, betul nggak? Iya. Sebagus apapun dinamo tuh, kalau salah pasang gitu, nggak hidup. Begitu juga urusan sodako. Salah jalur, men. Jalur pertama diliwatin, jalur kedua diliwatin, jalur ketiga diliwatin, jalur keempat diliwatin, jalur kelima dia jalan masuk jurang dia. Jalur pertamanya ya udah anak istri, udah nggak ada lagi tuh, baru kerabat, baru pembantumu, orang terdekat, baru teman-teman karibmu, gitu. Ini enggak, nyumbang jauh bener tuh, sampai ke sono-sono nyumbangnya tuh, ya kan? Gitu, kita juga nggak tahu tuh kalau disumbangin kemana tuh. Besok kita belajar yang membatalkan sedekah itu sendiri. Sedekah yang kita berikan akan batal, ya. Di surat Al-Baqarah nanti 264-nya ya. Besok kita belajar itu ya.
supaya nggak batal sedekahnya ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima oleh Allah sedekah kita, infak kita, zakat kita, yang membersihkan diri kita semuanya, dan Allah sucikan diri kita, dan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, dan Allah rahmati keluarga kita, dan Allah masukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.